warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat kreatif. Ketemu lagi kita di Numpang Nampang Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Seneng banget sih sahabat kreatif. Kita bisa ketemuan di udara pada sore yang dingin ini ya. Karena emang sekarang kita di Kota Mataram dan sekitarnya sedang memasuki musim dingin nih. Suhu sekarang aja normal gitu, nggak pakai AC di luaran sana ya sahabat kreatif. Itu udah 24 derajat loh. Nah, sore hari ini biar suasananya lebih hangat lagi, aku mau ngobrol-ngobrol sama cowok keren nih sahabat kreatif, berprestasi dan multi talenta. Oke. Dan kita juga live Instagram di sore hari ini ya sahabat kreatif. Oke, bareng Kak Rafli Faza Auditias yang sudah terhubung by phone. Selamat sore Kak Rafli. Iya, sore. Waduh, sibuk banget sih kamu sore hari begini ya. Seneng banget bisa mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol bareng Pro 2 FM Mataram. Aku mau announce dulu sama sahabat kreatif ya Kak Rafli. Kak Rafli ini adalah sarjana lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta, benar nggak sih? Iya, bener banget. Dan ini bener-bener fresh graduate gitu ya Kak Rafli. Iya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang passion kamu di dunia pariwisata sampai memilih untuk menuntut ilmu, mencari ilmu di pendidikan tingginya di jurusan pariwisata ya. Iya. Oke, boleh cerita nggak sih Kak Rafli, kok Kak Rafli memilih pendidikan tingginya mengambil pariwisata? Kenapa ngambil pariwisata sih? Sebenarnya simple sih kenapa. Karena pariwisata itu salah satu industri yang gak bakal pernah mati sih sebenarnya. Dan kebetulan saya lahir sama tinggal dari kecil tuh udah di Lombok. Yang kebetulan ya Lombok hal yang paling bisa dieksplor itu cuma pariwisata kalau menurut saya. Untuk 5-10 tahun ke depan, industri pariwisata itu hal yang paling menjanjikan buat prospek 5-10 tahun ke depan. Kamu udah visioner banget ya sama masa depannya. Di samping juga emang suka jalan-jalan ya nggak sih? Iya sih sebenarnya. Oke, jadi emang potensi pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini menjanjikan menurut kamu ya? Kalau aku sih kan cuman penikmat nih Kak Rafli. Tapi kalau menurut kamu dari segi lainnya yang kamu tangkap ya, dari segi potensinya, dikembangkan dunia usahanya, seberapa menjanjikan sih potensi pariwisata di NTB ini buat dikembangkan gitu Kak Rafli? Kalau kita ngomong potensi di NTB, yang pastinya potensinya tuh potensinya besar banget ya. Kenapa bisa dibilang besar banget? Karena buat sumber daya alam kita tuh hampir punya semuanya, dari pegunungan, pantai, air terjun, sampai wisata kuliner. Sebenarnya wisata kuliner kita tuh banyak banget, cuma emang belum ke-explore aja sih sebenarnya. Jadi buat prospek pariwisata, industri pariwisata di NTB hal yang menjanjikan banget sih. Dan emang tipikal orang Indonesia kan, emang hobi makan ya nggak sih? Iya, semua orang perlu makan. Dan bukan cuman makan, kalau sekarang tuh trennya bukan cuman makan untuk hidup ya, tapi kayak pengen explore semua masakan. Rasanya tuh kayak udah lifestyle deh untuk pergi makan, cari menu-menu yang bervariasi. Itu udah berkembang sih sekarang di masyarakat Indonesia, khususnya juga di Nusa Tenggara Barat ya kan. Orang-orang sekarang bukan cuma mau makan di rumah dengan menu-menu yang biasa, tapi juga pengen cari suasananya. Iya, bener banget. Nah Kak Rafli nih di Sekolah Tinggi Pariwisatanya, apa sih yang didapatkan yang terkoneksi dengan perkembangan pariwisata kita nanti ke depannya? Mungkin yang pertama, karena saya ngambil jurusannya itu perhotelan. Oh, perhotelan. Iya, perhotelan. Dan kebetulan perhotelan di STP Trisakti Jakarta itu kita hampir pelajarin semua sih. Kita pelajarin dari akuntansi, kita pelajarin manajemen, gimana manajemen keuangan. Sampai dapurnya nggak sih, sampai restonya?
sampai bikin food product buat F&B juga kita pelajarin semua. Oh gitu. Jadi kamu juga tahu tentang bagaimana meramu atau meracik makanan supaya enak, terus membuat penampilannya digarnisin supaya cakep, itu juga kamu pelajarin. Kurang lebih seperti itu sih bisa dibilang. Oke, tapi yang paling passion kamu tuh di mana? Di seluruh lini perhotelan yang kamu pelajarin tuh, kamu lebih cenderung kemana, manajemennya atau kamu bagian mananya? Mungkin ke F&B produknya ya, di bidang kitchen sih sebenarnya. Oh gitu. Waduh, nggak nyangka loh, Kak Rafli yang terlihatnya cool gini, passionnya ternyata ya ke bidang kitchennya yang justru menarik perhatian, yang kamu lebih nyaman di situ ya, dan pengen kembangkan dan explore lagi kemampuan kamu untuk dikelola lagi supaya bisa dikembangkan di masa depannya Kak Rafli. Kalau misalnya dari ilmu yang sudah kamu dapat, berapa tahun sih kuliah pariwisatanya, Kak? Kebetulan ngambil kuliahnya tuh yang D4 yang setara S1 itu kalau rajin ya, nggak perlu rajin sih. Yang penting nggak boleh kelihatan sih aja. kamu agak-agak kurang rajin ya. Oke. Yang penting rajin masuk aja, 4 tahun kelar kok sebenarnya. Oh gitu ya. Cuman kan Kak Rafli banyak sampingannya ya. Kemarin juga boleh ceritakan, kamu juga suka olahraga, ikut beberapa turnamen kan kemarin. Jadi itu mungkin ya yang sedikit membuat kamu jadi delay menyelesaikannya. Oke, bisa dibilang kayak gitu sih. Oke, tapi nggak sampai 8 tahun kan? Enggak. Oke, tapi alhamdulillah udah kelar ya. Iya. Oke, tahun ini udah kelar, tinggal nunggu pandeminya kelar juga ya. Iya. Oke, ini banyak banget teman-teman kamu yang sudah bergabung, teman-teman sahabat kreatif Pro 2 ya di Instagram, tapi belum muncul nih Kak Raflinya. Ditanyain ya, passionnya katanya bola. Ini kenal ya sama Ivan Fadila? Enggak kenal. Oh, nggak kenal ya. Kok dia tahu kamu suka main bola? Oke, jangan-jangan kamu pernah sewa lapangan bolanya ya. Oke, kita akan tanya-tanya nanti hobi lainnya dari Kak Rafli juga. Selain nanti kita akan omongin tentang prospek pariwisata di NTB dari perspektifnya seorang Rafli Faza Auditias. Jangan kemana-mana nih sahabat kreatif, tetap di Numpang Nampang, karena sekarang juga bertepatan dengan Hari Persahabatan Internasional loh Kak Rafli. Iya. Jadi kita mau kasih lagu buat semua teman-teman sahabat-sahabat kreatif Pro 2 FM Mataram dari villa sebelah, dari hotel sebelah, tapi ini villa sebelah. Lagunya Hey Kawan nih spesial buat kamu yang lagi standby di Instagram Pro 2 FM Mataram, juga di Facebook Pro 2 RRI Mataram. Jangan kemana-mana, kita masih bakal lanjutin lagi bersama Kak Rafli Faza Auditias nanti, so stay tune. Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi, dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. FM Pro 2 Suara Kreativitas. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Numpang Nampang sore hari ini. Dan halo, Kak Rafli sudah ada di Instagram Pro 2 FM akhirnya ya. Duh, tuh kan sahabat kreatif, kamu tuh fansnya banyak banget loh ternyata.
Aku mau sapa dulu nih yang udah gabung tadi ya. Ada fans-fansnya Kak Rafli nih. Nggak ke scroll. Ya udah. Oke. Tadi Kak Rafli udah cerita dari perspektif kamu, ternyata emang potensial banget ya pariwisata di NTB ini. Kalau kita mah cuman penikmat aja. Tapi ada nggak sih sisi-sisi lain yang kamu lihat dari pariwisata kita yang kayaknya butuh sentuhan-sentuhan di bagian mana? Kalau aku secara pribadi kan kalau berkunjung ke pantai, ke gunung, kalau ke alam-alam gitu emang fasilitas umum ya yang masih kurang. Udah gitu kalau ke pantai kebersihannya loh Kak. Iya. Ya kan yang kita lihat. Iya. Nah kalau dari sudut pandang Kak Rafli ke depan apa sih yang kira-kira nih anak pariwisata begitu ngelihat pulang ke daerahnya, begitu ngelihat keadaan sekarang, itu kan udah punya planning. Nah planning Kak Rafli ke depan apa aja? Mungkin ini ya yang jadi keresahan semua, hampir semua sih. Banyak yang anak-anak kuliah yang baru lulus terus pulang dari tempat dia kuliah, misalkan kayak di Jakarta, di Jogja atau di Surabaya. Terus kita ngobrol bareng, keresahan kita hampir sama semua sih sebenarnya. Kayak keresahan yang dimaksud di sini tuh kayaknya kok Lombok tuh kayak gini-gini terus gitu loh. Anak pariwisata lo ngomong, bukan aku. Aku juga ngerasa gitu, cuman nggak keomongin, nggak ada yang percaya kalau aku yang ngomong ya. Terus Kak, pariwisata di Lombok nih gini-gini terus, kok Lombok kayaknya nggak maju-maju. Mungkin kalau kita mau ngobrolin simple thing-nya dulu, kalau ngobrolin pariwisata secara luas, kayak kita ngomong kayak pantai, gunung, mungkin yang lain bisa dibilang kebersihan dan lain-lain. Mungkin infrastruktur penunjangnya mungkin ya yang perlu dibenahin sama pemerintah. Iya benar. Mungkin seperti kayak tempat sampah di area pantai atau WC di area pantai, sampai industri F&B-nya mungkin ya. Karena menurut saya yang tinggal di Kota Mataram gitu, di daerah Kota Mataram belum ada tempat nongkrong atau coffee shop yang mempunyai konsep gitu. Belum ada yang mengebuat suatu industri coffee shop dan lain-lain yang memakai konsep. Mungkin konsep yang dimaksud mungkin seperti gimana cara ngebangun ambience dari suatu kafe. Kita nggak usah ngomongin food product dulu, karena kalau ngomongin food product menurut saya itu hal nomor 2 yang harus dibenahin. Yang terpenting gimana caranya ngebangun ambience yang ada di kafe tersebut. Mungkin suasananya harus gimana, mungkin dekorasi kafenya gimana. Mungkin sekarang kan mulai banyak tuh kafe-kafe yang gunain konsep industrial gitu, semi industrial dan lain-lain. Mungkin hal-hal seperti itu sih yang harus diterapin. Oke, wah, ini buat teman-teman juga yang mungkin baru lulus juga dari sekolah menengah atas, lagi cari-cari juga perguruan tinggi mana yang sesuai dengan passion kamu. Ternyata mungkin pariwisata bisa jadi pilihan seperti Kak Rafli bilang ya, karena potensinya juga di Nusa Tenggara Barat cukup menjanjikan ya Kak Rafli ya. Nah, kamu juga sekarang kan berprofesi sebagai manajer dari Danuraya Paradiso Cafe juga kan. Yang ini kafenya juga udah ada lama sih di Kota Mataram ya. Dan sekarang kamu ngehandle kafenya. Konsep seperti apa sih yang Kak Rafli ingin kembangkan? Apalagi sekarang kan kita kena sama pandemi nih Kak. Iya. Mungkin yang pertama sih Paradiso bakal ada branding ulang ya pastinya. Padahal sekarang udah kece loh Kak. Masih jauh sih kalau menurut saya. Oh menurut kamu ya? Iya, menurut saya masih jauh gitu dari apa yang ide yang saya ingin gitu. Yang pertama mungkin kita bakal branding ulang, kita bakal ngelakuin hal perubahan dari infrastruktur mungkin, sama mungkin banyak-banyak produk-produk yang bakal
banyak produk baru sih yang bakal, jadi ditunggu aja di tahun 2021 kita bakal reopening ulang. 2021 Awal ya 2021 sekarang udah bulan Agustus ya, setengah tahun lagi lah ya. Iya, Kak setengah Rafli tahun lagi. punya janji buat masyarakat Kota Mataram, terutama segmennya kemana nih? Anak muda pasti ya? Buat segmentasi market kita sih, kita karena menurut saya segmentasi market yang udah ada sekarang itu udah emang usianya mungkin di atas 26 tahun ke atas, kita bakal ngejar segmentasi untuk dari umur 18 sampai 25 tahunnya dengan konsep kita yang saya yakinin belum ada yang pakai konsep seperti itu di Lombok. Jadi kalau cafe. untuk pelanggan-pelanggan setia yang udah settle gitu usianya gitu ya, Yeah. para eksekutif muda gitu udah punya tempat dong ya di Paradiso, tapi Kak Rafli justru ingin nge-grab segmen yang lebih muda gitu ya. Iya. Oke, keren banget nih visinya Kak Rafli ya. Dan kita undang sahabat kreatif juga yang mau join di 081802057000 atau komen juga di Instagram Pro2FM Mataram dan di Facebook kita. Ini ada yang mau tanya nih. Halo Kak Rafli, Kak Nana, tanyain dong sama Kak Rafli kenapa tertarik sama bisnis kuliner? Apa kamu suka makan? Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi itu hal yang Bentar, ini dari Sinta di Mataram. Disapa dulu dong Sinta, Kak Rafli. iya. Hai Sinta. Kalau ini Sinta, dia berharap kamu jadi Rama. Oke, kenapa tertarik sama bisnis kuliner katanya Sinta di Mataram nih? Kenapa tertarik sama bisnis kuliner? Yang pastinya semua orang tiap hari perlu makan. Ya betul, kalau nggak makan nggak hidup ya. Iya. Kedua, menurut saya bisnis kuliner itu bisa, balik lagi, itu bisa nggak bakal mati sih menurut saya. Bakal ada terus, bakal berkembang terus. Semakin tahunnya mungkin 2-3 tahun bakal banyak yang berbeda mungkin dari bisnis kuliner yang bakal di Lombok. Kita nggak bakal ngejual produknya aja, tentunya kita bakal ngejual dari konsep, kita bakal ngejual ambience tempat kita juga yang pastinya. Nah Dan, Kak Rafli nih, sekarang tuh kan lagi tren ya, apalagi di Iya. pandemik ini mendatangkan tren semua orang buka usaha kuliner loh. Entah itu di rumahan, terus secara online, tapi emang dari dulu sih tren ini berkembang sekitar 5 tahunan yang lalu itu mulai rame orang mencoba untuk berbisnis. Kayak misalnya nih, lihat usaha temen baru berkembang, ngikut gitu ya. Iya. Penasaran, lihat laris buka juga. Tapi itu tuh nggak lama waktunya. Hanya sekedar muncul, abis itu bubar, abis itu sepi. Tapi yang kita lihat Paradiso itu tetap berjalan gitu ya. Nah itu ada nggak sih tips-tips buat para pemula yang pengen bangun usaha? Atau ada pilihan jangan ikut yang sama, berinovasi dengan yang baru, seperti apa menurut Kak Rafli? Sebenarnya ini ada cerita dikit sih sebenarnya. Banyak juga nggak apa-apa loh, soalnya asik dengerin Kak Rafli cerita. Mungkin kebanyakan sekarang anak mudanya pada latah sih sebenarnya. Nggak cuma anak muda aja ya. Cuma kebanyakan sekarang gara-gara ngelihat, mungkin gara-gara di rumah aja, mungkin nggak ada yang dikerjain, jadi ya udah bisnis. Cuma menurut saya balik lagi, kalau kalian masuk ke fakultas pariwisata, kalian sekolah pariwisata, itu kalian jadi punya basic paling enggak. Kalian punya basic manajemen, kalian punya basic manajemen keuangan, kalian bisa buat produk, jadi nggak asal-asalan buat aja jadinya. Jadi kalian punya value buat apa yang kalian jual. Jadi bisa dibilang ya emang bisnis makanan gampang-gampang susah sih sebenarnya. Gampang berhasil tapi gampang juga gitu hancurnya. Makanya kalau kalian punya basic pariwisata, karena kalian pelajarin hampir semuanya, yang saya yakinin, jadi kalian punya basic yang kuat buat ngebuat suatu usaha. Mungkin tips and triknya sih sebenarnya sekarang kalau menurut saya pribadi sih sekarang bukan zamannya buat berinovasi lagi ya. Bukan harus nggak berinovasi, tapi kenapa nggak tiru apa yang udah ada mungkin di Jakarta, di Bandung atau di kota-kota besar lainnya, nggak apa-apa, di copy aja dulu 100%.
yang penting hal itu emang work gitu di Jakarta atau nggak di Bandung, di copy aja dulu, abis itu diikutin. Nah, semakin berjalannya, kalau operasionalnya pun jalan, semuanya jalan, baru pada saat itu kalian mulai berinovasi gitu. Sekarang jangan terlalu banyak inovasi sih. Contoh aja dulu apa yang udah ada. Terus Contoh dulu apa yang dikembangkan. udah ada, dikembangkan, barulah habis itu kalian berinovasi. Karena di masa pandemi ini cuma satu sih yang harus dipikirin, gimana ngebikin suatu konsep usaha yang low budget tapi high impact. Wah, itu sih semua orang mau ya. cuman nggak sembarangan kan. Itu semua Iya, harus cuma ada nggak sembarangan. harus ada basic dan harus ada trik tertentunya ya Kak Rafli. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi di 081802057000 dari Gita di Mataram. Say hi dulu dong untuk Gita, Kak. Hai Gita. Kak Rafli, bagaimana sih caranya untuk bisa tetap bertahan dalam bisnis? Sementara begitu banyak saingan di luar sana. Ini pertanyaan yang kece banget nih. Jawabannya simple thing-nya aja ya mungkin ya. Gimana bisnisnya tetap berjalan dengan persaingan yang ketat. Kalau kalian yakin bisnis kalian emang punya produk yang berkualitas, orang-orang itu nggak bakal, maksudnya orang-orang yang customer kalian itu nggak bakal berpaling ke customer lain. Kalau kalian emang punya produk yang berkualitas, itu bakal kefilter sendiri sih sebenarnya. Kalau kalian emang punya tempat yang punya konsep, punya produk yang jelas gitu, nggak asal buat, terus punya manajemen operasional yang jelas gitu, ya pasti hasilnya nggak bakal kalah sih sebenarnya. Ya karena saya lebih suka sih lebih banyak kompetitor, tapi kompetitornya gitu yang bagus juga. Jadi saya punya keinginan sama teman-teman juga, teman-teman lagi banyak juga yang mau bikin usaha coffee shop atau cafe gitu. Saya malah support sebenarnya. Gimana kita bikin lingkungan yang bagus buat kafe-kafe yang ada di Lombok atau coffee shop yang ada di Lombok, agar coffee shop yang nggak pakai konsep atau kafe yang nggak pakai konsep itu ya udah. Jadi yang itu emang udah bakal ketinggalan gitu. Sama konsep yang punya kafe yang udah punya konsep. Yang udah punya konsep. Intinya sih setia. Jadi jangan pelanggannya aja setia, yang punya resto, kafe dan sebagainya juga harus setia sama racikannya, kualitasnya juga pastinya, gitu ya kan. Jadi kesetiaan itu perlu, sahabat kreatif, gitu juga sama soal hubungan. Nah, kalau ngomongin soal hubungan dia mulai pucet nih sahabat kreatif ya. Tapi kita nggak akan interogasi Kak Rafli soal yang lain-lain ya. Kamu boleh japri atau DM aja sahabat kreatif di Instagramnya. Tapi kita bakal break dulu karena banyak juga yang sudah bergabung di 081802057000 nih. Kak Rafli, kita kasih jeda dulu supaya kamu tarik nafas untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Karena pertanyaannya juga nggak bakal aku sensor-sensor, terserah sahabat kreatif mau tanya apa ya. Oke. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Numpang Nampang sore hari ini. Sejuknya
mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang? Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, suara kreativitas. Sahabat kreatif, aku masih di sini sama Kak Rafli Faza Auditias ya. Di numpang-nampang sore ini obrolan kita tuh seru banget nih. Apalagi buat kamu nih anak-anak nongkrong Kota Mataram dan sekitarnya, bisa belajar banyak dari Kak Rafli. Ini ada juga yang udah bergabung. Kak Rafli, are you ready? Ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sahabat kreatif yang ternyata banyak yang join loh sore hari ini. Aduh, aku gak nyangka kalau kamu punya banyak fans. Ini ada Keiko Ajani, gak tahu ini teman kamu pasti ya. Terus ada Ivana, banyak cewek ya. Baiklah, kalau gitu kita langsung sapa yang di 081802057000. Kak, kalau ngelihat situasi pandemik sekarang, Kak Rafli optimis nggak pariwisata Lombok bisa bangkit lagi? Dari Jody di Ampenan. Kalau dibilang optimis, ya harus optimis ya. Cuma emang gimana cara survive pada saat pandemi sekarang itu memang banyak yang harus dilakuin sih. Kalau kita mau ngomongin pariwisata secara besar, tapi kalau kita ngomongin pariwisata secara kecil gitu, buat coffee shop atau cafe yang ada di sekitar Kota Mataram mungkin banyak yang harus dilakuin sih. Contohnya mungkin kayak Paradiso sekarang. Apa yang diterapkan? Kita ngerasa ini saat yang tepat buat inovasi, buat eksplor ke hal tersebut. Karena kita ngerasa pada saat sekarang ini saatnya semuanya restart lagi. Semuanya mulai dari nol lagi. Siapa yang bisa start lebih dulu, dia yang bakal berada di atas. Mungkin ya di awal tahun 2021 kita nggak tahu bakal terjadi apa, cuma saya optimis sih 2021 siapa yang start mulai dari sekarang di 2021 bakal jadi salah satu tempat yang bisa dibilang crowdnya lu pasti bisa dapet sih. Oke, tentu. Makanya mungkin disesuaikan ya gitu ya, punya konsep yang disesuaikan dengan nggak ngerti deh tatanan kehidupan baru atau new normal atau apa ya, kita nggak tahu kan kedepannya seperti apa. Jadi tapi Kak Rafli bakal terus fight ya, semangat. Jadi jangan kayak yang lain nih, udah banyak yang nyerah soalnya ya. Udah kayak mikir lagi nih apa nih sekarang mau kemana nih larinya, kita udah kulineran udah buntu gitu ya. Oke, Kak, ini ada lagi di 081802057000. Halo Kak Rafli, ya ampun, ini harus dibaca kayak gitu ya, karena ini pemborosan huruf-huruf di ketikan WA ini ya. Aku seneng banget ke Paradiso, tapi kok nggak pernah ketemu ya. Kamu ke Paradiso mau makan atau cari Kak Rafli ya? Apa sih makanan favorit Kak Rafli? Ada nggak di menu makanan atau minuman Paradiso? Ya, bentar, itu... ini masih ada Kak, sampai besok nih, panjang banget ini ya. Oke. Terus kan mau konsep baru, nggak ada. Oh, sebentar. Terus kan mau konsep baru, nggak ada voucher makan diskon gitu Kak. Hehehe, 1000 kali. Gimana Kak Rafli? Tolong dijawab netizen ini ya. Mungkin kenapa jarang di sini karena emang baru 3 hari yang lalu balik dari Jakarta kan. Oke. Emang lagi menuntut ilmu, nyari konsep gitu ya.
Iya, baru balik juga. Sekarang ya sebenarnya bisa dibilang ini minggu pertama gimana ngelihat situasi buat ngerubah konsep dari awal gitu. Kita Paradiso, ya kita bocorin aja deh konsepnya kayak gimana. Sama ini secara desain emang belum fix jadi sih, ini masih dalam proses gambar. Kita bakal pakai konsep itu semi industrial dengan interior yang minimalis, dengan warna-warna mungkin kalau sekarang lebih ke arah garden ya Paradiso ya. Mungkin besok kita pakai ke arah semi industrial minimalis dengan warna-warna monokrom seperti itu ya. Sebenarnya ini gambling sih buat kita, ini gambling banget di masa-masa pandemi ini. Marketnya belum kebentuk dan putaran uangnya juga masih kecil, tapi kita berani berinovasi buat sebuah konsep gitu. Kita nggak cuma ngerubah secara konsep, kita benar-benar ngerubah secara bangunan, secara konsep, secara makanan pun bakal banyak menu-menu produk-produk baru yang bakal muncul di 2021, jadi ditungguin aja. Udah nggak sabar ditungguin. Terus nih dijawab dong, apa sih makanan favorit Kak Rafli? Ada nggak di menu makanan yang ada di Paradiso katanya? Biar dia mau ngikut gitu. Sejak kamu bilang kamu udah ada, bakal banyak yang nongkrong nih. Mungkin kalau menu favorit mungkin ya semua orang juga tahu sekarang ke Paradiso pasti makan apa. Mungkin ya bisa dibilang mie ayam ya. Mie ayam, oke. Kamu mie juga ayam, termasuk penikmat mie ayam ya? Iya. Kirain justru kamu suka menu-menu western gitu. Ya mungkin itu konsep kita ya. Itu balik lagi ke konsep kita bakal ngebawain makanan khas Lombok juga. Dengan di packaging dengan semenarik mungkin, dan ada juga tambahan menu-menu western. Jadi tungguin aja 2021. Oke. Nah ini lagi nih yang tadi terus kan mau konsep baru, nggak ada gimmick voucher makan gitu katanya. Untuk pelanggan-pelanggan setia dan pelanggan-pelanggan baru. Mungkin bakal ada promo-promo ya, tapi mungkin di next dulu ya, karena emang sekarang lagi susah sih, semuanya lagi game. Iya nih mau diskonan mulu kan harus saling support. Oke. Harus support juga dong, support. Oh ya harus support juga ya, anak bangsa ini lagi mau berkarya. Oke. Ini banyak yang bergabung nih, Mataram Jaya dari Irfan. Ya Allah, Kak Rafli dari Rizky Pratama, kenal pasti ya. Kak Rafli kan sibuk banget ya kalau di Jakarta, dari Gaung nih. Aku sapa dulu yang di Instagram ya. Terus ada Veronica. Wah, halo Veronica dan yang lain-lain ya. Berikutnya nih Kak Rafli, kita harus jawab lagi pertanyaan berikutnya. Halo Kak, ada nggak sih resto yang kamu jadikan sampel yang sudah ada di seluruh Indonesia, franchise gitu? Atau emang Kak Rafli punya konsep yang lain daripada yang lain biar nggak sama? Balik lagi juga tadi kan udah dijelasin juga. Kita juga karena emang saya kuliah di Jakarta, saya benar-benar gimana di Jakarta tuh explore terus, datang ke tempat-tempat juga, datang ke banyak tempat. Gimana saya datang ke satu kafe, ke kafe yang lainnya, gimana saya ngambil, oh ini menarik nih konsepnya, nyaman apa gimana, ambience-nya enak juga, saya ambil. Pindah lagi ke kafe, oh ini kafe ini kekuatannya di sini nih, lebih menonjol karena sini, ambil lagi. Jadi benar-benar banyak konsep kafe yang saya gabungin jadi satu sih sebenarnya. Jadi karena seperti itu sih. Jadi ya balik lagi, kalau saya sih orangnya inovasi ntar aja deh. Gimana saya ngikutin apa yang udah works di Jakarta, apa nggak di Bandung, saya copy, saya terapin di sini, baru setelah semuanya operasionalnya jalan, baru saya berinovasi. Kalau misalnya semuanya udah cocok gitu ya, nyari celahnya dulu. Kalau udah oke, baru nanti dikembangkan dengan konsep-konsep lain ya, gitu mungkin kurang lebih. Baiklah, ini ada lagi di 081802057000. Agak-agak pegel ya. Ini banyak yang disodorin pertanyaan-pertanyaannya ini sama Kak produsernya. Kak Rafli kenapa masih muda? Udah mau sibuk-sibuk. Nah, ini bagus nih pertanyaannya, aku setuju. Ngapain mau susah-susah bangun bisnis? Apakah karena mau ngejar target nikah muda gitu? Kayak yang lagi ngetren sekarang. Wah, ini nih pasti
ta'arufan nih terinspirasinya. Gimana Kak Rafli, ngapain mau susah-susah seusia muda kamu, baru pulang juga, rehat-rehat aja dulu, nyantai main gitu. Tapi kamu justru punya konsep yang serius untuk membangun bisnis kamu di usia yang sangat muda. Kenapa bener-bener mau nge-push pada saat sekarang ya kayak tadi sih, karena emang lagi restart juga. Sekarang siapa yang start duluan dia bisa naik duluan juga, dan mungkin karena ngerasa aja kali ya, soalnya emang cara main saya tuh emang suka main gitu. Kalau masih cuma ngandelin uang dari orang tua kayaknya nggak worth it aja gitu. Lebih mikir gimana dengan cara main saya bisa pakai uang sendiri aja sih sebenarnya. Keren nih sahabat kreatif. Jadi kamu kalau pengen orangnya suka have fun, suka main, ya udah kamu juga harus kerja keras biar mainnya itu berfaedah gitu ya, biar berasa. Ini ada juga yang di Instagram Pro2 FM Mataram ya, dari Emmy Farel. Kak Rafli bagi tips dong buat buat Gaung biar jadi pengusaha dimsum sukses. Gimana Kak? Tipsnya? Yang pastinya kerja keras sih, terus tingkatin kerja keras sih yang paling penting sih sekarang. Oke, harus kerja keras ya. Iya. Harus bersungguh-sungguh juga. Jangan pernah mengharapkan sesuatu yang besar kalau usahanya juga sekedar, ya nggak sih? Iya, bener banget. Oke, ini ada juga yang berikutnya. Belum capek kan Kak Rafli? Belum. Ini tuh sampai besok. Jadi kita tadi cuman cuman ngejebak aja bilang sampai jam 5. Sebenarnya jam 5 pagi. Kak Rafli, kalau dalam bisnis pasti ada up and down. Pernah nggak Kak Rafli mengalami rugi yang besar? Terus gimana cara bangkit kembali Kak? Dari Indra di Mataram. Kalau ngerasain up and down, ya pada saat sekarang ngerasain banget penurunan pastinya. Kita aja kalau boleh dibocorin, kita dalam hitungan beberapa bulan ini sebenarnya sedang turun. Omsetnya sempat naik dan 2 minggu terakhir bisa dibilang turun lagi. Sama ini buat ini sih, siapa tahu buat pemerintah yang ada di Lombok, yang di Kota Mataram, kita udah ngejalanin semua protokol kesehatan. Kita pakai termogan, kita pakai buat waiter, kita pakai face shield, kita udah ngebangun trust kepada customer kita, dan beberapa customer udah banyak yang berani buat datang gitu. Buat ngebangun suatu trust ke customer itu bukan hal yang gampang, tapi saya lihat banyak tempat-tempat yang didatengin sama polisi, banyak tempat-tempat iya tuh. Iya. Suarakan. Hal-hal seperti itu kan mempengaruhi. Jadi orang kebanyakan yang udah berani buat keluar jadi takut lagi. Dan di Paradisio itu kita menjamin kok hygiene dan sanitasinya, kita jamin semuanya bersih. Semuanya kita pakai protokol keamanan juga dari termogan, face shield, kita duduknya kita atur 1 meter. Ya menurut saya kita udah ngebangun trust, tapi pemerintahnya malah seperti ini masih galau-galau gitu ya. Harusnya mungkin kalau nggak masalah mungkin ya kalau ada kayak polisi yang datang atau Satpol PP yang datang ngasih penyuluhan buat pakai masker dan lain-lain, kita cukup terima, tapi dengan jangan dibuat serem atmosfernya ya. Iya, bener banget. Betul tuh, kita juga nih sebagai masyarakat juga kan pengen sesuatu yang refresh gitu ya. Di rumah mulu udah 5 bulan, kita juga udah tahu, paham bagaimana menjaga diri. Perlu juga suasana yang berbeda, suasana yang nyaman. Jadi ini harus bareng-bareng nih himbauan juga untuk pemerintah kita untuk membangun trustnya bareng-bareng sama seluruh masyarakat supaya kita tahu nih kondisinya, tapi kita tetap waspada, tapi juga bisa rileks gitu ya, biar imun kita nih tetap terjaga ya kan. Oke, yang terakhir
Oke, itu udah dikasih kode nih sama produsernya. Kalau waktunya udah kelar, Kak Rafli, nggak berasa banget loh. Kak Rafli waktunya sejam serasa 1 menit loh ya. Iya. Oke, mungkin lain kali Kak Rafli bisa main-main lagi ke Pro 2, kita sharing-sharing lagi. Iya, boleh. Tapi pesannya untuk masyarakat Kota Mataram nih di masa pandemi ini, bagaimana biar bisa tetap enjoy, biar bisa juga Kak Rafli garansi bahwa di tempat Kak Rafli itu bisa suasana nyaman, suasana enak, itu bisa tetap didapatkan. Yang pastinya yang kita berani jamin, kita di Paradiso menjamin high hygiene dan sanitasinya yang pertama. Yang kedua, kita memakai protokol kesehatan dari buat pengecekan suhu pakai termogan, buat waiter kita pakai face shield, dan buat yang ngebuat buat produk buat ini kita semuanya pakai hand glove, dan yang kita bisa kasih yaitu trust. Kalau kita menjamin kalau di kafe kita yang datang itu aman, dan ya masa mau di rumah terus sih sebenarnya. Iyalah. Imunnya juga nggak baik loh kalau di rumah Bener. terus. Aku tahu kalau di Paradiso kan konsepnya garden juga, ruang terbuka ya kan. Iya, Jadi kita sanitasi ruangan udaranya terbukanya banyak banget. lancar gitu. Oke. Terima kasih banyak loh Kak Rafli. Sukses, kita tunggu janjinya 2021 atau dalam waktu dekat. Ada sesuatu kejutan-kejutan menarik yang Kak Rafli bakal sajikan buat para penggemar kuliner yang ada di Kota Mataram. Oke Kak Rafli, salam untuk keluarga, sehat selalu, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga pacar, kalau udah punya jangan sampai diambil orang karena itu mempengaruhi imunitas. Jangan lupa bahagia terus Kak Rafli. Terima kasih Kak, bye. Bye. Oke, sahabat kreatif, itu dia kebersamaan kita di Numpang Nampang yang seru banget sore hari ini bareng Kak Rafli Faza Auditias, manajer Danuraya Paradiso Cafe, yang juga merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Pastinya banyak ilmunya yang bakal dia share untuk kita yang bisa diterapkan di Kota Mataram, khususnya ya di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Dan tadi juga banyak tips-tips yang dia sampaikan untuk sahabat kreatif yang mungkin mau memulai usaha, mau juga mengembangkan bisnis. Mungkin harus ada basic yang kuat supaya bisnisnya tetap bisa berjalan dan bertahan, ya kan? Dan teman-teman, halo semuanya yang ada di Instagram yang sudah bergabung. Daniel Eka Putra, oh itu bosnya ya. Kak Rafli emang terbaik katanya. Dan yang lain semuanya yang sudah bertanya, yang sudah respon, yang sudah komentar di Instagram Pro 2 FM Mataram. Terima kasih banyak kamu juga semuanya. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Aku Kim Nana pamit undur diri dari ruang dengar kamu sahabat kreatif di Numpang Nampang sore hari ini. Dan ketemu lagi di lain waktu. Tetap stay tune di Pro 2 FM Mataram karena sesaat lagi ada yang gak kalah kece-nya. Kak Indra Jaya akan menemani kamu. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another night of crying my eyes out, thinking of you.